So, aku coba bikin video komprehensif yang bahasin arah market, arah aset-aset tertentu, arah geopolitik, arah negara-negara tertentu. Itu semua mengarah ke mana, dan kalau sudah tahu arahnya akan ke arah mana, kita sebagai antara pemain di dalam dunia ini atau sebagai penonton di dunia ini, kita harus melakukan apa untuk bisa mempersiapkan diri dengan hasil yang terbaik bagi kita. Nah, setiap orang pasti keputusannya beda-beda, karena nggak semua orang posisinya sama. Kamu tinggalnya di kota A, aku tinggalnya di kota B. Kamu punya harta sebesar A atau sekecil A, saya punya harta sebesar A atau sekecil A. Oke, so karena kondisi kita beda-beda, keputusan yang diambil pasti berbeda-beda. Tapi setidaknya pandangan arah dunia akan mengarah kemana, setidaknya bisa disamain dulu. Karena kalau arah dunia bisa kita sepakat, oh arahnya ke arah misalkan perang, atau sebaliknya arah dunia ke arah yang semakin bahagia dan orang nggak perlu kerja lagi karena semua dikerjain sama robot dan AI. Kita bisa santai, duduk manis, minum teh manis di pinggir pantai dan robot yang kerjain semuanya. Kalau arahnya ke arah situ harus apa? Pandangannya harus dilurusin dulu. Gitu loh. So gini, kalau kita gambarin dulu environmentnya secara garis besar atau secara gambar besar, kita itu berada di mana ini secara history. Well, interesting times. Dari satu sisi kamu bisa lihat kita itu udah mencapai puncak dari banyak hal. Puncak satu generasi emas yang kalau di dunia barat panggilnya baby boomers. Kalau di Indonesia gak ada istilah yang mirip seperti itu. Tapi generasi atasan saya, so mungkin kakek nenek kita, usia saya ya, so yang sekarang usianya 70, 80, 90 tahun. Mereka itu generasi yang kalau dilihat di buku histori itu disebut golden age atau baby boomer era. Oke? Nah, satu generasi ini generasi yang membentuk semua kekayaan yang mereka bisa rasain sekarang. Sehingga mereka yang punya 2, 3, 4 unit rumah yang semuanya lunas, yang mereka bisa pensiun, sudah pegang banyak aset, mereka yang mau semua polis hukum dan lain-lain itu memihak mereka yang punya banyak properti dan aset, dan gak begitu peduli soal kita Gen Z ke bawah yang harus kerja dari nol dan gak dibantu sama orang tua. Kalau kamu lihat interview dari, ini aku ngomong dari dunia barat dulu ya, tapi Indonesia sebenarnya mirip aja, sama-sama aja. Right? Pernah ada interview dari Robert F. Kennedy Junior, ponakannya si John F. Kennedy. Dia waktu itu di interview kalau gak salah sama Joe Rogan atau siapa ya, tapi dia itu cerita bahwa dia di usianya dia waktu dia masih produktif itu gampang, satu orang kerja, istrinya bisa tinggal di rumah jaga anak, dan dia kerja sendiri bisa cicil rumah maybe 5, 10, 15 tahun sudah lunas rumah itu. Oke. Anaknya dia, anaknya Robert Kennedy Junior, yang ini kita ngomong dia itu orang public figure yang terkenal ya, bukan orang UMR, bukan orang yang kerja di McDonald gitu. Ini seorang yang ada kepentingan di level pemerintah dan di level dunia, right? Anaknya dia aja gak bisa lunasi rumah gitu loh, gak ada harapan bisa punya rumah gitu, selalu harus sewa. Nah, kita masuk fase yang mana anak zaman sekarang susah untuk miliki semua aset-aset yang kalau kita bilang apa sih itu hidup yang terpenuhi semua kebutuhan, ya setidaknya ada rumah yang bisa besarin keluarga, setidaknya ada mobil yang menjadi mode transportasi dari A ke B, setidaknya itu kan. Di luar itu apalagi, bisa jalan-jalan, bisa belanja, bisa naik pesawat. Yes, kalau kamu lihat influencer seperti saya yang memang keliling dunia, naik, sering naik business class, naik, mobil mewah, whatever lah. Yes, ada gaya hidup kayak gitu, tapi really kalau kita ngomong apa sih yang sebenarnya penting untuk bisa hidup yang enak, cuma perlu yang basic, Kalau kamu tanya ke saya, apa itu minuman yang paling enak yang pernah saya rasakan? Itu air putih es yang saya minum setelah aku kerja keras di lapangan di luar sini. Right, seharian lagi bikin pupuk, lagi tai digantiin tempat, and setelah capek-capek keringet, air minum es itu, wah, very simple, tapi itu yang bikin happy. Gitu loh, make sense ya? Tapi kita omong, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya kemampuan untuk ini tuh Generasi saya gak umum dapat hasil kayak gitu. Generasi saya yang 30 ke bawah, right? 30-an, okay? So, kita masuk fase, mau bilang demografi, mau bilang dunia, yang kurang lebih kayak gitu gambarnya. Ini gak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mau itu Australia, Amerika, Singapura, China, Malaysia mungkin bisa dikecualikan di antara semuanya. Tapi kalau kamu tanya ke orang-orang generasi saya, apakah hidup itu lebih gampang atau lebih susah banding nenek kakek kamu? Hampir semua orang pasti setuju, nenek kakek lebih gampang, gitu loh. Nah, di waktu yang sama, kita juga masuk kondisi yang gak pernah lebih gampang dari sekarang untuk jalanin usaha baru.
Gak pernah lebih gampang dari sekarang untuk bisa akses informasi yang dulu gak bisa diakses. Dulu kalau kamu mau bisa akses informasi cara masakan Michelin star, kamu harus sekolah kayak Gordon Bleu gitu loh, ke Prancis, bayar mahal-mahal, ikut sekolah kuliner, terus belajar cara jadi Michelin star, jadi apprentice atau kerjasama sama si Gordon Ramsay atau siapa ya kan, baru kamu ada akses ke informasi itu. Zaman sekarang kamu tinggal YouTube, oke, Michelin star Peking duck Beijing, muncul resepnya. Akses informasi sekarang udah jadi, siapapun mau belajar apapun bisa dari seluruh dunia. Mau itu orang dari India yang cuma ada HP biasa dan internet, mau itu dari orang yang di Oxford University atau di Harvard University, akses ke informasinya sama aja gitu loh. So gak pernah ada masa hidup yang akses ke informasi, akses ke teknologi, akses ke network lebih gampang dari sekarang. Gak pernah segampang ini gitu loh. Literally aku bisa email siapapun aku mau, atau cari informasi apapun yang aku mau, tinggal tanya ChatGPT, atau it's basically free gitu. So ini jadi interesting. Dari satu sisi kok susah sekali untuk bisa miliki lunas rumah, mobil dan lain-lain, tapi dari sisi lain gak pernah lebih gampang dari sekarang untuk jadi kaya. So ini jadi paradoks gitu loh. Oke? So itu background kita sekarang beradanya di mana. Oke? Secara garis besar. Nah, tapi kamu harus paham bahwa usaha kita kadang-kadang gak konsisten sama usaha dan arah yang globalis dan penguasa dunia mau arahin kita ke arah mana. Gak tentu satu arah gitu loh. Nah, kalau kamu lihat ke let's say negara Cina atau negara Amerika di tahun 1940-an, 1950-an, 1960-an, setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua kan itu sifatnya kayak reset seluruh dunia jadi nol lagi ya. Banyak orang mati, banyak korban, banyak yang dibunuh, banyak yang susah lah hidupnya. Dari kondisi yang semuanya udah kacau, itu udah basically kayak rumah udah jatuh, udah mulai jadi nol lagi. Di posisi seperti itu, pemerintah pengen suksesin yang namanya working class. Working class itu kelas manusia yang bantu bikin jalanan baru, bantu bikin bangunan baru, bantu bikin jembatan baru, bantu bikin infrastruktur right? Generasi itu dipermudahkan untuk jadi sukses, gitu loh, right? So zaman itu kayak gitu polisnya pemerintahan. Zaman sekarang di tahun 2020-an, 2026, 2025, 2024 kita masuk fase yang pemerintahnya kita, ini bukan hanya Indonesia yang saya omong, ini kita omong hampir semua negara seluruh dunia mirip ya. Semua atau kebanyakan sistem pemerintahan ini itu bukan untuk bikin working class bisa sukses, tapi untuk melindungi sukses orang-orang yang sudah duluan jadi besar. Konglo, orang-orang teknokrat itu orang-orang kayak yang bikin Apple, bikin Microsoft, bikin Tesla, golongan itulah. Mereka yang dilindungi hak-haknya dan aset-asetnya dan kekayaannya. Sedangkan working class makin dicuri secara halus kekayaannya dan kesempatannya. Pakai inflasi, pakai pajak yang dinaikin terus-terusan, pakai berbagai macam jenis pajak yang dulu gak ada sekarang ada. Sebentar lagi tarik nafas harus bayar pajak setiap kali tarik nafas. 10.000, 100.000, apa-apa dipajakin, apa-apa diambil porsinya ke pemerintah gitu. Nah itu sama aja mengambil dari working class, middle class, tapi orang-orang yang teknokrat, orang-orang yang konglo, orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya harta bisa memanfaatkan program-program subsidi ini, subsidi itu, tax break ini, tax break itu, kebebasan pajak ini, kebebasan pajak itu. Dan kalau kamu sudah posisinya contoh seperti saya itu seorang yang memang bisa travel kemana-mana seluruh dunia, bisa manfaatin tax code yang lebih bagus di negara A dan paham ya. Jadi secara kalau kamu mau pajakin bilioner susah. Tapi untuk pajakin orang tengah-tengah sangat gampang. Dan ya terus terang aja, kalau kamu lihat semua presiden, semua prime minister, menteri utama, semua leader dunia satu dekade ke belakang ini, itu kamu setuju gak sih bahwa kualitasnya mereka gak sama kayak 50 tahun yang lalu? Mana John F. Kennedy-nya zaman sekarang? Mana, you understand, right? Yang ada berita makin banyak orang gak suka sama Trudeau. Trudeau itu orangnya Kanada. Makin banyak orang gak suka sama presidennya si Macron dari Prancis. Banyak orang yang gak suka sama si whatever lah, right? Lebih banyak cerita gak suka presiden daripada yang ini orangnya memang mendukung kita gitu. Oke? So kamu harus sadar bahwa you mungkin ada niat baik untuk berusaha untuk bisa berkembang, untuk bisa jadi orang besar, tapi gak tentu itu searus sama apa pemerintah mau buat kamu gitu loh. Make sense ya? So
Itu environment yang kita berada sekarang. Terus kalau udah kondisinya seperti itu, apa yang kita bisa harapkan untuk masa depan? Kan judul video ini, oke, so arah market ke arah mana, geopolitik ke arah mana, dan lain-lain. Kalau kamu pembelajar dan kamu telitiin ilmu dari misalkan kayak Ray Dalio yang dia sudah sebutin soal debt cycles. Ini bahasa Inggris, yes, tapi ini ilmu penting kalau kamu mau tahu soal pola histori ya. Ada yang namanya long term debt cycle sama short term debt cycle. So ini siklus utang jangka pendek dan jangka panjang. And kalau kamu pelajari ilmu itu, kamu akan sadar bahwa rata-rata per 100 tahun itu ada siklus besar utang yang waktu awal-awal siklus gampang dapat kredit, gampang dapat utang, dan gampang meningkatkan produktivitas satu negara. So itu happy-happy semua hura-haha, right? Baby boomer generation. And then ada saatnya utangnya itu jadi over, kayak utang makin bengkak, tapi kemampuan kita untuk bayar utang itu makin mengecil. Contraction, okay? So ini siklus dunia, siklus ekonomi, siklus utang. Dan kita sekarang, kalau kamu ikuti teorinya si Ray Dalio, dan ini kita omong dia itu hedge fund manager terbesar Bridgewater Associates, siapa yang lebih besar dari itu ya? So ini bukan orang sembarangan. Dia bilang kita masuk fase yang mana bukan cuma masuk resesi atau depresi lagi ya, bukan cuma ekonomi akan susah, tapi literally menurut dia, dan aku sangat setuju dengan pandangan dia, kita masuk fase yang mana seluruh sistemnya collapse total, okay? Ada kejatuhan kekaisaran lama dan pembangkitan kekaisaran baru setelah sudah chaos, setelah sudah banyak korban, setelah sudah banyak pembunuhan dan lain-lain, perang dan sebagainya. Oke, itu fase yang kita lagi masuk sekarang. Okay. So, udah paham itu, kita harus bisa berusaha membesarkan diri. Jangankan bikin kita besar dan sukses ya, kita harus bisa yang pertama selamatin diri dulu dari semua skenario what if skenario yang mungkin bisa membahayakan jiwa kita. Itu step pertama dulu, baru memikirkan gimana cara bisa membesarkan. Betul gak? So, kamu harus lihat apakah sekarang masuk fase yang banyak konflik. Jawabannya yes, ada. Konflik Ukraina, konflik Venezuela, konflik Thailand sama Cambodia bahkan. So, Kamboja sama Thailand. Banyak konflik yang muncul, Taiwan, another example. China lagi rebutin Taiwan, Jepang mau ikutan, Iran juga lagi konflik sama Israel. So, ini kita masuk fase yang banyak konflik pecah di mana-mana seluruh dunia. Nah, kalau kamu mau lihat pandangan saya secara dari kacamata seorang yang so far bisa prediksi oke lah. Masalah gini ada. Ini pandangan saya, right? Hanya satu konflik yang sebenarnya pengaruhi semuanya. Konflik Amerika sama China, okay? Why? Karena Rusia dan Ukraina, konflik itu sebenarnya udah basically settled gitu loh. Hanya European Union yang pingin perangin terus-terusan supaya bisa cuci duit lebih banyak. Tapi dari sisi Rusia kalau mau bom habis Ukraina, mereka ada kemampuannya untuk melakukan itu. Ukraina korbannya jauh lebih banyak daripada Rusia. Oke, Rusia itu sebenarnya menahan dan hanya membela apa yang mereka sudah bisa menguasai. Oke, so protecting apa yang mereka sudah bisa kontrol. So yang itu sebenarnya udah selesai. Sebenarnya the real perang itu apa yang akan terjadi? What if skenario yang kita belum tahu ya nasibnya. Itu apa yang terjadi di Amerika lawan China. Because yang kita bisa lihat kekaisaran kerajaan Amerika yang dari dulu dominan dolar Amerika, dominan seluruh dunia, ekonomi dan consumer marketnya Amerika yang merajai dunia. Dulu manufacturing itu number one di Amerika, tapi dipindahin semua ke Cina 50 tahun terakhir ini. So dulu Amerika number one di hampir semua kategori. Sekarang Amerika gak ada number one di banyak kategori. Dari segi intelligence-nya si pelajar, so student, dari manufacturing, dari produksi ekonomi, dari a lot of factors. Amerika itu udah turun lah. Dan ditambahkan kenaikan utang yang terus meningkat, jumlah utangnya Amerika yang gak bisa dibayar. Hanya untuk bayar bunganya aja gak bisa gitu loh, udah masuk ranah situ. You bisa lihat Amerika akan pakai taktik-taktik yang memaksa. So menculik Maduro dari Venezuela, itu kan taktik memaksa secara sepihak mengambil satu leader. Dan hooray, Venezuela sekarang udah diawasi sama Amerika. Venezuela sekarang haknya Amerika. No, it's not. Itu kan cuma culik presiden. Penduduknya suka nggak? Penduduknya happy nggak? Tapi Amerika merasa itu mereka menang dalam perang itu. Oke? Di sisi lain, you ada China, Russia, India, Saudi Arabia dan sebagainya. Si BRICS, Brazil juga. So banyak negara di South America juga.
mau bikin asosiasi, bikin new system yang Amerika di samping. Kondisi kayak gitu harap ada perang, oke? Kondisi kayak gini gimana caranya kamu navigasi? Karena aku orang biasa ini, aku cuma seorang yang punya istri, punya anak, punya satu usaha menengah ke bawah misalkan. Aku cuma mau memastikan anak aku ada cukup untuk makan. Aku cuma memastikan aku sendiri ada cukup buat makan. Aku mau memastikan semua pengeluaran yang dibutuhkan bisa dicukupi. Itu toh yang kamu prioritaskan, let's say. Well, kalau kamu mau maju pakai semua jurus yang dipakai 20-30 tahun kemarin, nggak akan laku. Kalau kamu tahu kita masuk fase yang mana ini akan banyak konflik, ini banyak aset bubble-bubble di mana-mana. Ini bukan waktunya untuk cemplung dana, beli rumah, cicil rumah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan harap kamu bisa sukses setelah proses itu. Gak kayak kakek kamu, nenek kamu, udah beda zaman. Oke, kalau kamu mau masuk ke bisnis misalkan, yes, informasi sekarang lebih gampang diambil didapatkan dibandingkan zaman dulu. Yes, kamu bisa akses banyak teknologi, canggih-canggih, AI, HP, segala macam, robot sebentar lagi. Yes, akses itu semua jadi gampang, tapi karena semakin gampang, berarti competitionnya makin meningkat dong, dan yang menang itu yang sudah duluan ada advantage, betul gak? So, actually kita masuk fase yang mana semakin gampang tapi juga semakin susah di waktu yang sama. Semakin gampang kalau kamu cepat adaptasi, semakin gampang kalau kamu cepat posisikan diri dengan baik, so artinya kamu yang duluan pegang banyak aset dan aset makin lama makin naik. Karena gini loh, kalau kita tahu Amerika akan jatuh ini, dolar akan problem, dan kalau dolar problem berarti mata uang seluruh dunia juga problem loh. Karena ada perjanjian namanya Bretton Woods Agreement. Kamu coba Google dan cari apa itu Bretton Woods Agreement ya. Itu satu perjanjian yang mengikat semua mata uang seluruh dunia ke dolar. Euro diikat ke dolar, dolar Australia diikat ke dolar Amerika. Even rupiah itu diikat sama dolar. Gitu loh. So basically seluruh dunia itu mata uangnya terikat, kecuali siapa? Kecuali rubelnya Rusia, kecuali yuannya China, so hanya beberapa negara yang dikecualikan, tapi banyak negara itu dikaitin sama dolar mata uangnya. So kalau dolar jatuh berarti banyak negara lain juga jatuh, dan kalau kamu pegangnya mata uang negara kamu, fiat namanya, oke, jadinya sampah, dan orang sadar jadi sampah. Jadi solusinya apa? Masukin ke aset. So di sini aku harus lurusin satu hal. Banyak orang pikir kalau resesi atau kalau ekonomi lagi sulit, artinya semua aset turun harganya, collapse. Kan itu yang dipikirkan sama orang ya. Kalau ada koreksi, depresi, resesi, kalau ada economic collapse, artinya harga aset jatuh seluruh dunia. Jadi kalau kamu pikirnya kayak gitu, pikirannya, oh kalau gitu aku harus kumpul duit, hasilkan income agresif biar kumpul duit biar bisa beli dengan diskon. Oke. Yang orang nggak sadar itu ada dua jenis collapse. Satu jenis collapse itu semua aset harganya jebol. Itu sejenis Great Depression, sejenis resesi 2008, Great Financial Crisis. Yang harga properti turun 20, 30, 40, 50% tergantung kamu di negara mana. Yang harga saham jebol parah di hanya beberapa bulan, hitungan waktu. Okay. So itu satu jenis krisis atau satu jenis kesulitan ekonomi. Jenis kedua itu yang namanya hyperinflation. Yang semua aset harganya naik sampai gak ada orang bisa beli apapun. Kamu pernah dengar yang namanya 2030s global agenda, you'll own nothing and be happy? Oke, si WEF itu, kamu pernah dengar kalimat itu? Ini resmi dari mereka ya, WEF. Mereka menyatakan by 2030 kamu akan memiliki nothing dan kamu akan happy. Gimana caranya supaya orang gak bisa miliki apa-apa? Harganya didongkrakin, dinaikin sampai gak ada orang bisa beli apa-apa. Sesimpel itu. Dan di situ kamu jadi lah, tapi kalau kamu sudah duluan punya rumah kan makin untung. Kalau kamu duluan punya saham makin untung. Kalau duluan punya emas makin untung. Kalau duluan punya Bitcoin makin untung. Betul kan? Yes. Kecuali di waktu yang sama, saat semua aset naik, biaya hidup dimahalin sampai kamu harus paksa jual aset kamu. So, poinnya apa? Kalau rumah kamu double, tapi di waktu yang sama, biaya hidup dulu sebulan makan cuma 5 juta sebulan. And then kena hyperinflation, tahu-tahu 30 juta sebulan atau 50 juta sebulan. Tapi rumahmu cuma naik 2 kali lipat. What for? Betul gak? Nah, yang semakin kaya siapa? Mereka yang pegang supermarket, mereka yang pegang sumber makanan, mereka yang kontrol sumber bensin dan lain-lain. Mereka yang pegang institusi edukasi dan lain-lain yang anak kamu harus masuk ke situ kalau mau lulus dapat gelar atau S1, S2. Nah, mereka tinggal naikin harga sesuai kenaikan yang lain. Rumah naik 2 kali lipat, kita naikin 4 kali lipat. Mereka makin kaya, kita meskipun kamu punya rumah, makin miskin. Ngerti nggak? Oke? So,
Itu fase hidup yang kita lagi hadapin sekarang. Ada perang di seluruh dunia. Amerika kemungkinan besar akan jatuh 10 tahun dari sekarang atau something like this lah, 1 dekade penting ini. Okay? Akan ada negara lain yang bangkit jadi the next superpower yang kontrol mata uang utama seluruh dunia dan sebagainya, atau mungkin lebih dari satu negara, mungkin Rusia sama China kawin jadi satu asosiasi atau satu partnership lah. Dan mereka yang who knows, I don't know. Tapi aku tahu sesuatu hal, akan ada konflik, akan semakin susah, oke? Di waktu yang sama, orang paham bahwa pegang dolar dan lain-lain sampah, mereka akan lari ke safe haven assets, ke aset-aset yang daripada aku pegang dolar, mendingan pegang emas, mendingan pegang Bitcoin. Itu udah pasti. Mendingan pegang saham di perusahaan minyak, produksi energi, right? Karena ini fight yang akan datang ini. Dan kamu yang orang biasa, kasihan kalau gak bisa cepetan naikin income kamu secara drastis supaya bisa main di level ini yang oke, kita beli Bitcoin berapa banyak nih, emas berapa kilo ini, properti yang kayak apa ini yang bisa hasilkan air murni, bisa hasilkan buah-buah, makanan, daging dari hewan, right? Kamu yang belum mampu main di level ini cuma bisa pasrah terima, biaya makan naik 5 kali lipat dan harga properti naik 2-3 kali lipat. Oh shit, aku gak bisa beli apa-apa. Make sense gak? Ini bukan aku mau bikin kamu depresi, bukan aku mau bikin kamu panik, bukan aku mau bikin drama, tapi ini pandangan asli saya. Kita masuknya ke fase ini. Nah, tapi ada satu pocket yang sangat menguntungkan untuk jenis orang tertentu. Kita masuk arah, kayak contoh, aku baru garap satu situs dan satu program full dari A sampai Z, itu gak bayar satupun programmer, aku vibe coding semua. Jadi aku minta ke AI tolong bikin ini program fitur ini, terus keluar hasilnya. Nah, itu aku bisa jual, aku bisa jadi income, right? Nah, kapan pernah bisa segampang itu bikin duit, bikin bisnis baru yang hasilkan duit lebih tepatnya. So, ada pocket tertentu yang justru semua ini jadi makin gampang. Karena kalau kamu tahu seluruh dunia jadi makin kacau, game plan-nya itu sebenarnya sesimpel. Pegang Bitcoin, emas, properti yang produktif, yang ada natural resources, so itu lokasi spesifik, and pegang saham-saham di perusahaan energi atau pegang sumber energi juga kalau kamu di level itu. Nah, itu goal ya, tujuannya. Untuk bisa melakukan itu harus ada income, dan income itu dapatnya paling gampangnya kalau kamu tahu kita masuk fase yang makin susah, kita bikin produk yang kalau lagi resesi, krisis, atau lagi susah hidupnya, justru bisnis ini makin rame. Gini loh, kalau kamu mau otak bisnis yang bagus ya, kamu itu tinggal mikir apa yang akan makin rame, makin in demand banding dulu sekarang, oke? So, contoh, kalau kita tahu, kamu lihat ke chartnya penduduk dunia, dan kamu plotting usia-usianya seluruh dunia, right? Yang kamu akan lihat, mayoritas penduduk dunia itu di usia 60, 70, 80 tahun. Si generasi baby boomer ini, kalau kamu lihat ke Jepang lebih ekstrim lagi, average usianya Jepang itu udah berapa? 40 atau 50 tahun, Sedangkan mayoritas besar populasi itu di usia 70-80 tahun. Kelompok kedua terbesar itu yang di usia 20-30 tahun. Itu dua kelompok populasi yang terbesar. Ini kita ngomong hampir seluruh dunia sama gitu. Kalau udah tahu penduduknya kayak gitu bentuknya, usianya, ya berarti bisnis funeral, bisnis kuburan, bisnis itu loh, kalau orang meninggal kan tergantung kamu agama mana dan budaya apa, bisa jadi di funeral taruh di tanah atau dikubur atau dibakar, dikremasi. Bisnis itu makin booming. Betul nggak? Karena kita masuk usia yang mana banyak dari sana itu akan mati. Dan masuk fase yang banyak orang masuk perang. So, lebih banyak orang lagi yang mati. Gitu loh. Di fase ekonomi yang orang susah cari pekerjaan, orang susah bisa miliki rumah, orang susah untuk bisa cari kesempatan baru dan lain-lain. Kalau kamu bisnis memberi kesempatan, so job agency, edukasi, coaching, network marketing, dan sebagainya. Ini semua jenis kategori bisnis yang makin naik. Kalau kamu masuk fase yang mana AI dan robot mulai menggantikan manusia, kamu harus segera cari tahu gimana cara manfaatin hasil kerja AI dan robot, dan atau kamu harus bisa hasilkan uang di ranah yang di luar ranahnya robot dan AI. Human emotion, human connection, dan sebagainya. Ini semua aku kasih clue-clue yang sangat amat penting bagi Anda yang paham clue yang aku kasih. Tapi ini semua, of course, pandangan pribadi saya. Bisa jadi saya salah, bisa jadi ini semua ngawur. Satu orang ini suka bikin prediksi yang lebay, yang bikin orang panik, yang bikin orang drama. Seperti 3 tahun lalu aku bilang dolar Amerika akan mati dalam 5 tahun dari 2023. Nah, you bisa lihat sekarang, dolar makin tertekan atau enggak. Tapi bisa jadi aku salah. Gak ada yang akurasinya 100% akurat, oke?
Tapi kalau kamu udah dengerin segini lama, first of all congratulations dan terima kasih sudah dengerin segini lama. Berikutnya what next? Kamu mau lakukan apa? Dan perihal itu sebenarnya again aku udah bilang apa yang kamu lakukan akan beda sama saya. Tapi yang sama adalah kalau pemahaman kamu sama dengan saya, gak ada ruginya membentuk komunitas yang kuat yang bisa saling bantu. Kayak contoh, ini kita bukan ngomong hanya murni bisnis ya. So bisnis ada komunitas bisnis, tapi just life in general. Oke, kita ngomong hidup. Saya sekarang itu berada di posisi yang mana kalau aku perlu sayuran, aku tinggal ketok pintu orang tetangga saya yang ada sayur yang aku gak ada, terus aku tuker sesuatu buat sesuatu. Dia bahunya sakit, perlu pinjam alat lampu red light therapy saya yang harganya sekitar 30 juta, 40 juta untuk satu set itu, yang nembak cahaya merah ke injury. So dia pakai gratis, bagi saya nggak rugi, dan dia kasih saya makanan. Kalau saya mau cari air putih, sekitar 2 menit 3 menit ke situ, itu air putih yang paling murni, fresh dari gunung, right? Nah, itu jaringan, network, komunitas, environment. Tapi itu environment hidup, lifestyle, bukan environment bisnis, bukan environment penghasilan, bukan environment investment, meningkatkan kekayaan kita dan menjaga dan menumbuhkan harta kita, right? Wealth preservation dan wealth growth kalau bahasa Inggrisnya. So, selain dari network lingkungan hidup, juga lingkungan bisnis perlu dipikirkan. Saya juga ada mentor dan orang-orang yang saya sering kumpul untuk urusan bisnis. Misalkan, walaupun sekarang bisnis itu sambil naik perahu, sambil ambil oyster dari batu, misalkan, which is true story. Tapi itu jaringan bisnis juga. Kalian yang sudah di komunitas saya, komunitas VIP di Mindstack atau di komunitas Jalur Sukses misalkan, itu komunitas bisnis, komunitas filosofi, komunitas apa yang perlu dilakukan untuk saling bantu dalam hal bisnis, dalam hal investment dan lain-lain. Oke, itu yang harus mulai kamu pikirkan, right? Kelompokmu akan bantu kamu nggak di masa susah, atau kelompokmu akan sama-sama jadi korban seperti mayoritas orang juga jadi korban gitu di saat dunia jadi semakin susah. Make sense? Okay? I know ini topik yang panjang lebar. Terima kasih sudah dengerin segini jauh ya, tapi I'm really trying to help. Bener-bener asli mau bantu kalian sebanyak mungkin untuk bisa keluar dari masa yang susah, justru di posisi yang lebih kuat. Oke, karena di saat orang susah, di situ muncul opportunity. Orang paksa jual aset murah, orang penganggur yang highly skilled, yang bisa yang bisa direkrut super murah, yang dulu gak bisa direkrut, banyak opportunity muncul di kesulitan. Tapi hanya kalau kamunya siap. Siapnya itu apa? Siap duit, siap aset, siap network, siap akses. Oke? Kalau kamu udah siap semua itu, ayo kita hadapi masa depan ini yang akan semakin seru. Seru jenis apa belum tahu, tapi semakin seru. Oke, so sementara itu dulu. Saya rasa ini udah cukup lama satu video ini. Semoga apa yang dibahas bisa diterima dengan baik dan bisa membantu kalian di masa yang akan datang. And kalau kamu mau ikut komunitas atau pelajaran lebih dalam, pasti ada link sekitar video ini yang bisa kamu pelajari ya. So sementara itu dulu, sukses selalu and see you di video selanjutnya. Bye.